semuanya, selamat datang lagi di channelnya Rina di sini. Semoga kalian sehat-sehat semua. Sekarang nih lagi santai-santai, kita mau ngobrol santai ya. Dan kali ini kita mau ngomongin Turki, tentang Turki part 2. Kalau kemarin kan kita ngomongin tentang orang-orangnya gimana sih gitu kan di sana. Nah, kalau sekarang aku lagi mau share ke kalian kemana aja kalau pas lagi di Istanbul, spot-spot, tempat-tempat yang menarik yang buat dikunjungi kalau pas lagi ke Turki. Nomor satu adalah yang mungkin udah terkenal banget ya, ke Hagia Sophia dan ke Blue Mosque. Nah, di daerah situ tuh kalian bisa dengan walk distance bisa ke Blue Mosque, bisa ke Hagia Sophia, terus bisa ke Grand Bazaar buat shopping-shopping, terus ada tempat di deket situ juga namanya Eminönü. Itu pokoknya oke banget buat yang namanya shopping, terus makan, terus foto-foto, ya kan? Kalau jadi turis pokoknya itu keren banget tempatnya, guys. Dan aku juga mau bilang kalau di Turki itu lumayan affordable ya, gitu. Kayak kalau kita mau makan, kalau masalah transport, jadi kalau kalian misalkan budgetnya agak-agak terbatas gitu, mau main ke Turki atau ke Istanbul specifically, jangan khawatir, di sana lumayan affordable gitu. Makanannya juga enak di Turki ya. Ada beberapa yang agak-agak mirip lah kayak di Indonesia gitu, jadi lidahnya nggak terlalu asing juga gitu. Mereka senang daging-daging kayak di Indonesia ya, senang daging kambing, daging sapi, yang kayak gitu-gitu. Terus kalau kalian yang kebetulan Muslim yang nggak makan pork, itu don't worry gitu, di sana majority memang juga sama ya, Muslim, dan makanannya juga kebanyakan yang halal-halal gitu, kebanyakan ya. Terus what else, di sana juga kalian bisa datengin satu tempat yang aku suka banget, guys. Itu ada satu tower di Istanbul namanya Kız Kulesi. Jadi kalau kalian pas kebetulan di sana atau sekarang masih di Indonesia terus mau liburan ke sana, cek deh namanya Kız Kulesi atau Princess Tower. Jadi ada ceritanya, guys. Si Princess Tower ini jadi dibangun, ceritanya ya, dibangun sama kayak sultannya gitu di sana. Jadi karena ada kayak peramal memprediksi bahwa nanti bakal si sultan ini punya anak perempuan, dan kemungkinan, maksudnya di ramalannya itu bilang katanya dia bakal meninggal karena dipatuk ular gitu. Jadi si sultannya ini saking takutnya dengan ramalan itu gitu, dia kayak ngusir semua, ditangkepin deh ular-ular yang ada di situ gitu ya. Terus bahkan dia tuh sengaja ngebangun satu tower namanya yaitu Princess Tower khusus buat si putri ini tinggal di sana. Jadi dia tuh kayak di tengah air, tengah lautan gitu ya. Nah terus didiriin lah ini tower supaya dia nggak ada ular atau pokoknya yang kayak gitu-gitu, nggak ada binatang apapun bisa datang ke dia gitu. Jadi makanya itu di tengah air dibuatnya. Nah tapi unfortunately ternyata somehow itu gimana bisa ada ular datang ke tower itu dan mematuk si putri ini dan akhirnya meninggal. Aku nggak tahu ini beneran atau enggak, atau cuman dongeng, aku nggak tahu. Pokoknya ini terkenal hal ini waktu di Turki gitu. Teman-temanku juga cerita, dan adalah pokoknya ceritanya, kisahnya kayak gini. Dan itu tempatnya bagus banget. Kalian bisa datang, tapi kalau nggak salah kalian harus reserve tempat kalau mau makan di situ. Kalian bisa makan, bisa breakfast, lunch atau dinner, dan itu nice banget. Kalian pokoknya kalau ke Istanbul ini jangan terlewatkan ya, guys, because it's nice experience gitu. Dan tempatnya tuh kayak tempat old things gitu. Yang aku suka di Turki itu banyak bangunan-bangunan tua, bangunan lama yang mereka masih lestarikan gitu, zaman-zaman Ottoman gitu kan. Aku suka banget yang kayak gitu ya. Terus
Selain itu juga di Istanbul itu tuh bagus banget guys, cantik banget gitu dibandingin sama Jakarta. Aduh, nggak ada apa-apanya ya kalau kita ngomongin nature-nya gitu. Eh, Kalau di Istanbul tuh ada pantainya yang bagus, lautnya gitu, itu bener-bener di tengah kota guys. Dan apa ya, aku juga suka apa, di Istanbul itu pemerintahnya amat sangat care sama family life gitu. Misalkan kayak di hampir berapa kilometer itu pasti kita bakal nemu sama ini apa, playground, tempat anak-anak bisa main gitu, terus tempat olahraga gitu, kayak mesin-mesin orang mau apa yang kayak model di gym gitu, tapi yang udah dipasang gitu di jalanan. Jadi semua orang publik kalau emang rajin olahraga atau ya buat anak-anak juga main-main di situ gitu, kayak ada perosotan, ayunan, apa segala macam itu buat publik, itu nice banget. Itu hampir tiap berapa kilometer kita pasti nemu tempat-tempat kayak gitu. Jadi aku acungin jempol banget buat Turki, for the government that they take care of the public, the people gitu. Terus ya yang aku bilang tadi juga ada pantai, laut banyak di Istanbul. Jadi misalkan kalian nggak ada waktu untuk traveling kayak ke Bodrum, ke Antalya, ke tempat-tempat yang memang terkenal dengan pantai dan lautnya, di Istanbul pun itu kalian udah bisa apa ya, bisa berwisata gitu. Jadi banyak banget tempat-tempat yang emang bisa dikunjungin gitu. Terus selain itu juga kebetulan aku tinggal di sana. Di sana tuh banyak banget mall, sangat 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 banyak, kayak di Jakarta lah gitu ya. Sampai bosen gitu, mall lagi gitu. Nah kalau di Turki, yes again mirip sama di Jakarta juga, ada pasar guys. Tapi di sini pasarnya aku suka banget gitu, semua ada di situ dan agak lebih bersih gitu ya. Di situ tuh ada kayak deket rumahku ada kayak satu tempat yang setiap hari Rabu itu, hampir tiap hari Rabu aku main ke situ. Itu tuh ada kayak sayuran, terus baju, sepatu, perhiasan kayak aksesoris gitu, terus shawl yang cantik-cantik, murah-murah, bagus-bagus, terus semuanya ada deh di situ. Aku seneng banget gitu. Dan yang aku suka di situ tuh harganya amat sangat affordable gitu ya. Dan ada banyak barang-barang kayak istilahnya kayak di Mangga Dua gitu ya, banyak-banyak merek-merek yang istilahnya KW lah ya, barang-barang KW gitu. Tapi mereka ada juga kayak jualan pakaian misalkan itu dari pabrik dari perusahaan tertentu, kayak misalkan ya ini cuma contoh aja ya, kayak Zara atau H&M atau apalah gitu. Itu kayak sisa-sisa pabrik itu dia dijual di pasar dengan harga yang amat sangat murah gitu loh. Ya yang kayak gitu-gitu aku seneng banget. Jadi kayak hunting gitu loh, hunting barang gitu. Kadang-kadang kita nemu apa gitu, seru gitu. Terus istilahnya kamu nyari apa aja ada. Jadi kalau kebetulan kamu ada waktu di Istanbul gitu yang bosen dengan hal-hal yang mainstream kayak ke mall, terus kalau misalnya iseng gitu mau ke pasarnya, jangan lupa deh, itu seru banget pasarnya. Terus what else, makanan unfortunately di Turki itu semua serba Turki. Memang ada beberapa makanan dari negara lain gitu, tapi nggak sebanyak seperti di negara lain gitu. Kayak misalnya di sini di Belgia ini kan kota kecil banget ya. Kamu bisa nemu makanan Korea, makanan Indonesia, makanan dari Ethiopia, makanan dari ya sebutlah apa aja ada gitu. Nah kalau di Istanbul itu kan big city gitu ya, menurut aku kurang gitu. Kalau masakan Turki ada di mana-mana gitu, dan don't get me wrong, makanan Turki itu enak. Cuman kalau untuk visit ya it's okay untuk coba-coba makanan Turki ya. Cuman kalau misalkan untuk tinggal di sana lumayan ribet buat aku gitu. Terutama aku food hunter, bener-bener yang food hunter, food lover gitu, yang
dari dulu, kayak dari zaman waktu aku jadi pramugari, setiap aku kemana, setiap negara itu aku pasti cobain makanan segala macem gitu. Nah makanya waktu aku di Turki itu kayaknya aku ngerasa stuck dengan masalah makanan yang variasinya kurang gitu untuk makanan internasional maksudnya ya. Terus apalagi ya, tapi makanannya nggak mahal, so don't worry ya. Ada satu tempat yang aku mau rekomend. Ini benar-benar tempat spesial buat aku sekeluarga kalau lagi mau ngerayain sesuatu atau lagi something special gitu lah ya. Nusret. Jadi mungkin kalian kenal dengan nama itu. Itu dia specialize kayak meat gitu, kayak steak, pokoknya yang dengan apa, daging-dagingan itu dia terkenal banget. Dia ada di Dubai, ada di New York kalau nggak salah, terus ada di, pokoknya dia terkenal banget deh di mana-mana. Terus sampai dia tuh ada daging ya yang di cover sama emas yang apa sih, jadi liquid gitulah pokoknya, yang kayak ada kertasnya gitu. Emas, itu beneran emas guys. Dulu pengen nyoba tapi aku takut untuk makan emas, gimana itu. Jadi ya aku maybe next time, I don't know. Cuman aku suka aja, sama yang lain-lain sih oke gitu ya. Terus what else kalau di Turki itu, kayak penginapan juga nggak terlalu mahal-mahal guys gitu. Kalian bisa pilih dari yang mahal, yang murah, yang sedang-sedang gitu ya. Itu semuanya ada, don't worry gitu. Terus orang Turki suka sama orang Indonesia gitu. Kalau dia tahu kita orang Indonesia, dia tuh friendly. Terus karena memang banyak orang Indonesia yang sering liburan ke Turki gitu. Terus mereka juga kadang ada yang ngerti loh bahasa Indonesia gitu, bisa bahasa Indonesia. Kadang-kadang ini nih saya Primus gitu. Nggak tahu gimana dia tuh tahu Primus, suaminya Jihan. Aku nggak tahu gimana gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus sama kalian kalau suka kayak misalkan barang-barang kulit ya, kayak tas gitu, terus jaket kulit, itu nomor satu deh gitu. Nomor satu, aku suka banget. Kualitasnya sangat-sangat bagus gitu di Turki, dan harganya juga masih oke gitu dibanding tempat lain ya guys. Terus kayak barang-barang apa ya, aku bingung nih ngomongnya, kayak bukan barang asli gitu, gimana sih, kayak barang branded tapi KW-nya ya istilahnya ya, itu high quality banget di Turki. Pokoknya bagus banget. Kalau kalian ke Grand Bazaar pasti kalian shock ngeliat tas-tas yang dari merek apapun ada guys, ada di sana. Dan trust my word gitu ya, aku udah pernah ke Cina, ke Thailand, ke pokoknya tempat-tempat yang bikin barang-barang kayak gitu ya, itu Turki kualitasnya oke banget gitu. Tapi berhubung aku sering traveling gitu ke sana kemari, kadang aku suka ngeri sama di custom gitu, karena suka mereka bisa loh ngecek gitu loh. Terus yang aku pernah dengar dan ada juga kayak poster kayak di Paris atau di mana, kalian harus hati-hati untuk make barang kayak gituan. Makanya aku nggak berani, mendingan nabung aja deh gitu, nabung nanti kalau udah cukup uangnya baru beli, kalau emang suka dengan barang branded ya gitu. Itu suka dicek sama di custom, dan dia bisa denda kita kalau ketahuan pakai atau bawa-bawa gitu barang kayak gituan. Aku nggak tahu, thanks God nggak pernah ya, dan aku baru dengar aja sih dari orang-orang gitu udah beberapa kali, but I don't know ya guys, aku nggak tahu, nggak mau so tahu juga. Terus what else, ya pokoknya orang sana tuh friendly sama turis Indonesia terutama gitu. Dan jangan lupa ke tempat-tempat yang tadi aku bilang, karena aku mau satuin sama video yang kemarin kan nggak mungkin karena nanti panjang banget. Kasihan kalau kalian yang harus beli pulsa segala macam, internet ya kan. Ya udah itu dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tentang Turki,
dengan senang hati nanti aku jawab ya. Oke, thank you so much, sampai ketemu lagi.